Perkenalkan, nama saya Clarissa Tiffany Manampiring dengan NIM 2114-201009. Pada saat ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Komunitas 2 dengan dosen pengampu Nurse Esther Lonto Eskep MKes. Materi yang akan saya bawakan saat ini yaitu berjudul perawatan home care. Home care dalam keperawatan memiliki banyak manfaat, baik bagi pasien maupun keluarga mereka. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari layanan home care. Yang pertama, perawatan personal. Home care memberikan perawatan yang personalisasi sesuai dengan kebutuhan spesifik pasien. Setiap rencana perawatan dirancang untuk memenuhi kondisi kesehatan individu dan preferensi mereka. Dan yang kedua, kenyamanan. Pasien dapat menerima perawatan di lingkungan yang familiar dan nyaman, yaitu rumah mereka sendiri. Hal ini dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang ketiga, pemulihan lebih cepat. Studi menunjukkan bahwa pasien cenderung pulih lebih cepat dan dengan komplikasi yang lebih sedikit di rumah dibandingkan di rumah sakit. Keempat, pengurangan risiko infeksi. Dengan tinggal di rumah, risiko terkena infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat di rumah sakit berkurang secara signifikan. Yang kelima, pendekatan holistik. Perawatan di rumah memungkinkan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup tidak hanya perawatan medis, tetapi juga dukungan emosional dan sosial. Dukungan keluarga. Home care memungkinkan anggota keluarga untuk lebih terlibat dalam perawatan pasien. Mereka bisa belajar tentang cara memberikan perawatan dan dukungan yang diperlukan. Secara keseluruhan, home care dalam keperawatan membantu meningkatkan hasil perawatan pasien, mendukung kesejahteraan emosional dan fisik mereka, serta memberikan rasa nyaman dan aman bagi pasien dan keluarga mereka. Implementasi keperawatan home care melibatkan sejumlah langkah dan pertimbangan untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang tepat di rumah. Berikut adalah beberapa langkah utama dalam implementasi keperawatan home care. Yang pertama yaitu penilaian kebutuhan pasien. Perawat melakukan penilaian awal untuk memahami kondisi kesehatan pasien, kebutuhan medis, dan lingkungan rumah. Identifikasi kebutuhan spesifik untuk menentukan kebutuhan khusus pasien seperti perawatan luka, terapi fisik, manajemen obat, dan lain-lain. Kedua, perencanaan perawatan. Mengembangkan rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien berdasarkan asesmen. Koordinasi dengan tim kesehatan melibatkan dokter, terapis, dan profesional kesehatan lainnya untuk memastikan perawatan yang komprehensif. Yang ketiga yaitu pemberian perawatan. Pelaksana intervensi, melaksanakan rencana perawatan yang telah dibuat, termasuk tindakan keperawatan seperti penggantian perban, pemberian obat, dan lain-lain. Pemantauan dan evaluasi, memantau kondisi pasien secara rutin dan mengevaluasi efektivitas perawatan yang diberikan. Keempat, edukasi dan pelatihan keluarga. Pendidikan kesehatan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga tentang kondisi kesehatan dengan cara perawatan di rumah. Pelatihan praktis yaitu untuk melatih keluarga untuk melakukan beberapa tindakan perawatan dasar dan darurat. Yang kelima, manajemen obat, yaitu pengaturan obat, mengelola pemberian obat-obatan sesuai resep dokter, dan memastikan pasien mematuhi jadwal pengobatan. Monitoring efek samping, memantau efek samping obat dan melaporkannya kepada dokter jika diperlukan. Implementasi keperawatan home care membutuhkan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya fokus pada aspek medis tetapi juga pada kebutuhan emosional dan sosial pasien. Kolaborasi yang baik antara perawat, pasien, dan keluarga, dan juga tim kesehatan lainnya sangat penting untuk memastikan kualitas perawatan yang optimal di rumah. Selanjutnya, evaluasi perawatan home care adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perawatan yang diberikan kepada pasien di rumah efektif dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Berikut adalah langkah-langkah dan aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keperawatan home care. Yang pertama, pengumpulan data atau observasi langsung. Mengamati kondisi fisik pasien, tanda vital dan respons terhadap perawatan,
Selanjutnya wawancara, berbicara dengan pasien dan keluarga untuk mendapatkan umpan balik mengenai perawatan yang diberikan. Selanjutnya review rekam medis, meninjau dokumentasi perawatan yang telah dilakukan untuk melihat perkembangan dan catatan penting lainnya. Yang kedua, menilai kemajuan pasien. Perbandingan dengan rencana keperawatan, mengevaluasi apakah tujuan dan sasaran keperawatan telah tercapai sesuai dengan rencana perawatan yang dibuat. Penilaian perubahan kondisi atau mengidentifikasi perubahan kondisi kesehatan pasien, baik perbaikan maupun penurunan. Efektivitas intervensi, yaitu menilai beberapa efektif intervensi keperawatan yang dilakukan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Ketiga, evaluasi kepatuhan pasien. Memeriksa apakah pasien mematuhi jadwal pengobatan dan instruksi perawatan. Penerapan edukasi, yaitu menilai apakah pasien dan keluarga telah menerapkan edukasi dan pelatihan yang diberikan dengan benar. Keempat, evaluasi kualitas hidup, yaitu mengukur tingkat stres, kecemasan, dan kesejahteraan emosional pasien dan keluarga. Kemampuan aktivitas sehari-hari, yaitu menilai kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri atau dengan bantuan. Evaluasi keperawatan home care merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan pengumpulan data, penilaian kemajuan, dan penyesuaian perawatan sesuai dengan kebutuhan pasien. Dengan melakukan evaluasi yang komprehensif, perawat dapat memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang terbaik dan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka di rumah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.